Shalom anak-anak. Shalom Bu. Baik. Shalom. Pembahasan materi kita pada hari ini yaitu mengenai tantangan iman pada masa kini. Yaitu terambil dari Matius 4 ayat 1 sampai 11. Pengantar dari pembahasan kita pada hari ini yaitu pembahasan ini bertujuan untuk melengkapi kita mengenal serta mengkritisi berbagai bentuk tantangan iman. Selain itu, pembahasan kita pada hari ini mengenai tantangan iman pada masa kini yaitu bertujuan untuk mencerahkan pemikiran mengenai memelihara iman supaya dapat menghadapi tantangan kita apalagi di era modern pada saat ini. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, Ibu mau bertanya kepada rekan-rekan semuanya, apa itu iman? Ya, silakan. Ada yang mau menjawab? Iman adalah bentuk kepercayaan kita kepada Allah, Bu. Ada lagi yang mau menjawab selain dari Isma? Jina, bagaimana Jina? Apa itu iman menurut Jina? Silakan Jina. Atau yang lain deh selain Jina. Ada yang mau menjawab nggak? Apa itu pengertian dari iman? Baik Bu, saya akan menjawab. Iman dalam Kristen adalah suatu keyakinan sentral yang diajarkan oleh Yesus sendiri dalam kaitannya dengan Injil. Terima kasih Bu. Oke, Jina dan Isma ya, terima kasih untuk jawabannya. Pengertian iman. Silakan Jina untuk membaca pengertiannya. Baik Bu. Iman adalah percaya, iman adalah karunia Allah yang dikerjakan di dalam hati oleh Roh Kudus yang menghidupkan dan memandu semua kemampuan kita menuju satu tujuan. Kita harus berdoa untuk memiliki iman dan supaya iman kita bertumbuh, iman kita juga akan diperkuat dengan selalu mengingatkan Injil, mengingatkan janji-janji Kristus yang berulang kali diucapkan. Doa kita Bapa dalam namanya akan dijawab kalau kita meminta dengan iman dan percaya sewaktu kita memintanya. Oke, baik Cina, terima kasih. Jadi pengertian iman adalah suatu tindakan atau percaya dan penyangkalan diri sehingga orang tidak lagi mengandalkan kebijaksanaan dan kekuatannya sendiri, tetapi melekatkan diri pada kuasa dan perkataan dari Dia yang kita percayai. Sejak reformasi Protestan, pengertian dari istilah iman ini telah menjadi suatu objek dari ketidaksepakatan teologis utama dalam kekristenan Barat. Sebagian besar dari perbedaan tersebut telah diatasi dalam deklarasi bersama tentang doktrin pembenaran. Maka pada saat ini kita dapat menyebut
iman itu adalah percaya kepada karunia Allah. Selanjutnya, tantangan apa yang menjadi tantangan hidup beriman pada masa kini? Apa saja yang menjadi tantangan hidup beriman pada masa kini? Yang pertama, teknologi. Menurut anak-anak, mengapa teknologi bisa menjadi tantangan iman pada masa kini? Ada yang menjawab? Silakan. Oke, jika tidak ada, kita akan masuk ke dalam pembahasan. Mengapa teknologi menjadi salah satu tantangan hidup beriman pada masa kini? Teknologi bisa menjadi salah satu tantangan hidup beriman karena teknologi merupakan sebuah perkembangan yang sangat pesat di dunia. Dari perkembangan teknologi ini, kita bisa menyebarkan ilmu pengetahuan, kebaikan, serta berbagai upaya kemanusiaan demi kepentingan umat manusia. Oleh karena itu, manusia juga mempunyai sisi lain dari teknologi. Teknologi ini sendiri bagi manusia juga dapat menyebabkan berbagai penyimpangan moral dan etika yang cenderung mengurangi atau merendam usir rasa kemanusiaan, termasuk di dalamnya nilai-nilai etika dan moral. Melalui internet juga manusia dapat memperoleh berbagai macam informasi yang positif maupun yang negatif. Jika di sisi positif, teknologi juga membantu manusia seperti mengakses pengetahuan tentang hal yang baru dan juga melalui teknologi juga kita sebagai manusia bisa berkomunikasi melalui aplikasi-aplikasi sosial media seperti WhatsApp, Facebook, dan lain sebagainya. Dan sisi negatif dari teknologi ini sendiri yaitu manusia bisa mengakses hal-hal yang mengakses hal-hal yang tidak berkehendak di mata Tuhan, misalnya seperti mengakses video porno, bermain game yang berlebihan sampai lupa waktu. Hal yang selanjutnya yang menjadi tantangan iman pada masa kini yaitu akademik. Jadi mengapa akademik itu bisa menjadi tantangan iman pada masa kini? Ada yang tahu? Ada yang mau menjelaskan mengapa akademik menjadi salah satu tantangan iman? Ismawati, apakah mau menjawab? Mengapa akademik menjadi salah satu tantangan iman? Halo Isma. Atau Gina deh. Mengapa akademik menjadi salah satu tantangan iman pada masa kini? Mengapa akademik menjadi salah satu tantangan iman masa kini? Jika Gina tidak tahu, kita akan masuk ke dalam pembahasan. Jadi mengapa akademik menjadi salah satu tantangan iman pada masa kini, yaitu
Karena secara pasti ilmu pengetahuan ini sendiri bersifat pasti dan dapat diuji kebenarannya. Ukurannya bisa berupa nilai ataupun yang seringkali disebut dengan prestasi akademik. Oleh sebab itu, banyak mahasiswa atau peserta didik untuk mencapai prestasi akademik yang baik, banyak hal-hal dalam peserta didik mencapai prestasi yang baik itu bisa dilakukan. Yang sering dilakukan yaitu dengan mengerjakan tugas yang tidak jujur seperti mencontek punya teman, dan masih banyak lagi yang lain. Yang ketiga yaitu mengapa tantangan iman yang masa kini, yang ketiga yaitu narkoba. Mengapa narkoba menjadi tantangan iman pada masa kini? Jadi apa itu narkoba? Narkoba atau narkotika adalah zat atau obat baik yang bersifat alamiah, sintesis maupun semi-sintesis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang. Obat-obatan tersebut dapat menimbulkan kecanduan jika pemakaiannya berlebihan. Ada pakar psikologi dan sosial mengatakan bahwa Indonesia sudah dapat disebut dalam situasi darurat narkoba. Orang dari berbagai usia telah menjadi korban narkoba dan obat-obatan terlarang, baik di usia muda, bahkan SMP, SMA bisa menggunakan narkoba pada saat ini. Dan pada saat ini juga banyak peserta didik yang masih SMP maupun SMA yang sudah merokok, meminum alkohol, padahal mereka masih di bawah umur. Dan betapa menakutkan dunia yang ada di sekitar kita bukan merupakan hal yang aneh jika kita menyaksikan remaja SMP, SMA, SD, atau meminum minuman keras. Jika tidak melakukan hal yang seperti itu, seolah-olah remaja yang tidak mencoba merokok atau meminum minuman keras bukanlah seorang remaja yang gaul. Jadi gini, ibu dulu waktu SMP ya, ibu dulu ketika SMP mempunyai teman cowok yang merokok di dalam kelas. Mereka melakukan merokok itu di belakang kelas biasanya. Dan pada saat itu mereka melakukan merokok itu pada waktu istirahat. Itu sering hampir setiap hari teman-teman ibu melakukan merokok di dalam kelas. Dan ini juga menjadi salah satu hal yang bertentangan dengan iman pada masa kini. Kenapa merokok itu bisa menyebabkan tentangan iman? Karena asap rokok itu bisa merusak tubuh kita dan Roh Kudus yang ada di dalam kita. Selanjutnya. Alkitab yang membahas mengenai tentangan iman, yaitu Matius 4 ayat 1 sampai yang ke-11. Tantangan yang pertama yaitu tantangan di sini yang diberikan iblis pada Yesus berkaitan dengan makanan dan hal-hal yang menyangkut tubuh atau yang disebut Rasul Paulus sebagai keinginan daging manusia. Jadi di sini iblis menguji Tuhan Yesus di padang gurun untuk menjatuhkan diri dari tebing. Yang kedua yaitu tantangan
kesombongan. Di sini iblis mengira Yesus akan terprovokasi dan menjatuhkan dirinya dari ketinggian untuk membuktikan bahwa dirinya adalah anak Allah. Dan tantangan yang ketiga adalah kekuasaan. Remaja senang dihargai dan diberikan kepercayaan. Biasanya remaja menuntut kebebasan dan kepercayaan yang terlalu berlebihan hingga mereka tidak mampu memanfaatkan kepercayaan dan kemerdekaannya secara bertanggung jawab. Cara menghadapi tantangan iman. Lalu bagaimana cara kita menghadapi tantangan iman? Ada yang mau menjawab? Anak-anak? Bagaimana cara kita menghadapi tantangan iman? Belantanama, bagaimana menurut kamu cara menghadapi tantangan iman? Kalau menurut saya, yaitu kita harus percaya. Percaya kepada apa nih, Belantanama? Yang pastinya kepada Tuhan, Bu. Nggak mungkin percaya sama Ibu kan. Oke. Jadi menurut Belantanama, cara menghadapi tantangan iman itu yaitu seperti mempercayai Tuhan, seperti kita melakukan hal berdoa dan membaca firman-Nya. Seperti itu ya? Iya. Oke, Belantanama. Ya, Gina mau menjawab bagaimana cara kamu menghadapi tantangan iman? Kita harus beriman terhadap pengharapan yang kita miliki agar kita bisa menyadari bahwa apa yang ditawarkan dunia ini tidak berarti bila dibandingkan dengan pengharapan yang kita miliki. Oke, Gina, terima kasih untuk jawabannya. Kita akan langsung masuk ke dalam pembahasan bagaimana cara menghadapi tantangan iman. Di sini ada beberapa sikap yang dapat menjadi pendukung bagi remaja Kristen dalam menghadapi berbagai tantangan iman. Dalam Yeremia 17:5 pasal Yeremia 17 ayat yang ke-5 sampai ke-6, yaitu kita tidak mengandalkan diri sendiri, tetapi mengandalkan Tuhan. Dan yang kedua yaitu Matius 25:1 sampai 30. Intinya di sini pada pasal ini yaitu kita harus setia kepada Tuhan untuk menghadapi berbagai tantangan iman. Dan bisa anak-anak lihat di sini ada beberapa dan ayat Alkitab yang sudah tercantum di dalam menghadapi berbagai tantangan iman. Oke, Nabi Yeremia menulis, "Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambat akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik dan daunnya hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, yang tidak berhenti menghasilkan buah." Baik, kesimpulan dari materi kita pada hari ini yaitu tidak ada manusia yang hidup tanpa menghadapi tantangan. Semua orang dalam segala usia pernah menghadapi tantangan dalam berbagai hidup. Namun demikian, sikap orang dalam menghadapi tantangan itu berbeda-beda, termasuk anak-anak semuanya dalam menghadapi tantangan itu berbeda-beda. Bagi orang Kristen, panduan dalam menghadapi tantangan adalah Alkitab yang menjadi kabar baik bagi tiap orang beriman. Kesetiaan kita dalam berdoa dan membaca Alkitab akan menuntun dalam menghadapi tantangan, sehingga kita tidak hanyut dalam pusaran kehidupan. Sebaliknya, kita akan menjadi teguh dan kuat dan tidak hanyut karena dipangku oleh ajaran iman Kristen yang terjuang dalam orang beriman memahami tantangan
sebagai ujian iman dan bukan bayangan yang harus ditakuti dan dihindari. Di sini ada tugas yang akan Ibu kasih kepada anak-anak semuanya. Tugas ini nanti saya kirim melalui WA group dan tugas ini bisa dikumpulkan minggu depan. Baik, untuk menutup pembelajaran kita hari ini, Ibu minta tolong Isma untuk berdoa. Baik, kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih pada hari ini kami sudah menyelesaikan pembelajaran kami, Tuhan. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Ibu Ita, semoga itu semua akan menjadi berkat bagi kami, Tuhan, dan agar kami dapat mengerti tentang pergaulan bebas di luar sana, Tuhan. Mampukan kami, Tuhan. Doa kami, Tuhan, kami alasan dalam Yesus Kristus, kami terima kasih. Amin. Oke, terima kasih Isma.